Nih di webinar series kelima hari ini. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik semua ya. Nah, untuk hari ini itu kita akan ngangkat topik tentang mau dibawa kemana si startup ini. Nah, ternyata nggak hubungan aja nih yang bingung mau dibawa kemana. Mendingan kita di sini ngobrol-ngobrol nih, gimana sih cara membangun sebuah startup. Oke, di sini kita punya dua narasumber hebat nih. Jadi kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tapi di sini saya mau kenalin diri dulu deh terlebih dahulu. Nama saya Anak Agung Dian Widya Astuti. Kemudian di sini kita ada dua narasumber. Narasumber pertama kita datengin langsung nih dari ITB Stikom Bali. Beliau merupakan Kepala Inkubator Bisnis ITB Stikom Bali, Bapak Dedi Panji Agustino, Eskom MMSI. Benar ya Bapak ya? Iya, betul. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gitu. Gimana kabarnya? Baik Pak ya? Baik, luar biasa. Kira-kira aktivitas akhir-akhir ini itu ngapain aja nih kalau boleh tahu? Iya, jadi aktivitasnya sih banyak daringnya gitu ya. Entah itu kita dampingin teman-teman startup ataupun dengan mahasiswa juga serba daring sih ya, Iya. kebanyakan. Apalagi dalam situasi seperti ini ya Iya, Bapak ya. betul. Kalau dilihat-lihat Bapak ini kayaknya eksis banget ya di Stikom karena waktu dipublish pun banyak banget nih yang minta disalamin ke Bapak. Mungkin bisa say hi dulu siapa tahu ada yang join nih. Iya, halo teman-teman Stikom, teman-teman Uniknas semua. Oke, makasih ya Bapak. Ya. Kemudian untuk pembicara yang kedua nih, mungkin kalian itu nggak asing banget nih ngelihat Bapak satu ini karena beliau merupakan Head of Department of Information Technology Undiknas University, Bapak Ngaka Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Eskom Mkom. Bener ya Bapak ya? Benar banget. Nanti kayaknya manggilnya Beli aja kali ya, biar lebih akrab, Silakan, biar lebih terserah. santai. Kakak aja kakak. Kakak. Ya, Kakak juga. mulai banget. Aduh ngelunjak ya Bapak ya. Oke, Beli Kuta sekarang aktivitasnya lagi ngapain sih? Lagi sibuk apa nih? Ya di masa pandemi ini sama sih, sebagai dosen kan kita harus nyiapin kuliah online, kemudian juga beberapa proyek juga online dan lain sebagainya. Ya sibuk-sibuk online aja lah. Ya, online semua Online ya. semua. Kemudian nih untuk sobat-sobat narsis juga mau ngingetin nih untuk stay tune terus di series webinar series yang kelima ini. Karena nantinya di akhir acara itu akan dikirimkan absensi berupa link yang nantinya juga menjadi e-sertifikat buat kalian semua. Jadi tetap di Narsis, nyali strategi inovasi. Tepuk tangannya mana nih? Oke. Kalian juga sobat-sobat narsis, kalian bisa ikut nanya nih buat dua narasumber kita yang hebat ini. Jadi jangan sia-siain nih kesempatan kali ini. Kalau ngomongin tentang teknologi, apalagi di era saat ini gitu ya Belia, di era dimana kita dituntut nih untuk terus ikut kemajuan teknologi gitu kan. Nah di Indonesia sendiri itu Indonesia sudah berada di posisi kelima nih untuk menciptakan inovasi. Jadi kalau untuk di startup ranking Indonesia sudah membuat startup itu sudah 2.200 lebih sampai hari ini. Dan itu terus bertambah setiap harinya. Wah ini membuktikan berarti Indonesia itu sudah melirik nih yang namanya bisnis startup. Jadi kayaknya udah nggak tertarik lagi kayaknya ya jadi karyawan biasa gitu kan ya Belia. Nah kalau untuk ngomongin startup nih dari tadi kayaknya banyak juga nih kayaknya rekan-rekan yang belum paham bener nih apa sih itu startup, mungkin bisa dijelasin nggak sih startup itu seperti apa? Mungkin dari Beli Panji? Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi belakangan kita sering banget ya dengar istilah startup gitu. Mungkin sekitar dari tahun 2010 itu kata-kata startup itu semacam terus digaung-gaungkan gitu ya, hype banget. Nah sebenarnya sih kalau lihat dari arti harfiahnya, startup itu ya perusahaan pemula gitu, perusahaan rintisan. Nah cuman di Indonesia sendiri pun semacam ada perbedaan persepsi gitu, mempersepsikan apa itu startup. Kadang usaha mikro atau kecil menengah pun banyak juga yang bilang itu startup. Jadi asalkan usaha itu baru, kurang dari 3 tahun, omsetnya belum terlalu besar, maka disebut startup. Padahal mungkin sejatinya dia masih masuk kategori UMKM gitu. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita lihat agak ada sedikit perbedaan gitu ya antara startup dengan UMKM. Perbedaan pertama misalnya kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, kalau UMKM itu kan cenderung secara konvensional gitu dia
dia jual, kemudian dapat untung ya, dapat profit, terus itu diputer ya jadi modal gitu kan. Jadi modal terus produksi lebih banyak, terus jual lebih banyak dan life cycle-nya seperti itu terus gitu. Nah, tapi kalau startup yang membuat berbeda itu adalah startup itu fokus di growth atau pertumbuhannya. Nah, jadi kalau di Y Combinator misalnya, Paul Graham ya CEO-nya bilang startup itu sebenarnya sebuah usaha rintisan yang didesain atau dirancang untuk tumbuh dengan cepat atau growth dengan sangat cepat. Bahkan startup juga dirancang untuk supaya cepat menguasai pasar. Kurang dari 3 tahun supaya bisa menguasai pasar dan tumbuh dengan cepat. Nah itu yang bikin karakteristik startup itu jadi berbeda sebenarnya dengan UMKM. Terus yang kedua, kalau UMKM bisa berbagai industri gitu ya, maksudnya berbagai bidang. Tapi kalau startup cenderung berbasis teknologi atau justru teknologi itu sendiri adalah main bisnisnya atau core bisnisnya. Nah, kenapa? Karena untuk mencapai growth dengan cepat, salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi tadi. Ya, bermacam teknologi ya, cloud, kemudian artificial intelligence, big data. Itu digunakan untuk mendapatkan user-user baru atau mengakuisisi user. Sehingga populasi penggunanya jadi banyak, jadi besar dan usahanya tiba-tiba meluncur gitu dengan cepat gitu kayak roket. Nah itu sih mungkin karakteristik yang berbeda. Maka image-nya startup itu pasti biasanya berbasis teknologi informasi, berbasis digital atau bahkan memang main bisnisnya adalah si teknologi itu sendiri gitu. Jadi agak sedikit berbeda sih sebenarnya dengan UMKM gitu. Kalau misalnya ini kan lagi banyak juga nih yang mungkin bisnis mereka itu jadi website gitu. Itu website itu bisa juga nggak sih dibilang startup atau gimana, Bli? Oke, ya kalau lihat kriteria-kriteria tadi, yang penting dikatakan startup belum sampai 3 tahun, kemudian timnya juga mungkin masih belum terlalu banyak ya, di bawah 10 orang, mungkin bahkan rata-rata 3 sampai 5 orang itu sudah jalan. Asalkan dia berbasis teknologi informasi dan bisnis modelnya, transaksi ataupun pertukaran data itu full terjadi berjalan di atas platform teknologi. Mau itu website ataupun mobile application silahkan gitu. Biasanya seperti itu. Oke, kalau untuk Blikuta sendiri mungkin ada tambahan nggak kira-kira? Apa sih itu startup menurut Ya, Blikuta? jadi kalau yang seperti disampaikan sama Bli Panji tadi, itu udah semua pengertian secara fix untuk startup ya. Dalam arti kalau startup kita bicarakan startup itu pasti kaitannya dengan teknologi ya, Panji ya. Dalam artian ya tadi disampaikan core bisnisnya pasti teknologi, bukan pasti sih dalam artian udah sampai 98% lah. Itu tuh teknologi. Kemudian salah satu cirinya lagi ya startup ini hadir harus untuk bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Itu yang membuat dia pertumbuhannya menjadi eksponensial. Kenapa? Karena dia itu didesain supaya memiliki ekosistem, di mana ekosistem itu adalah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Ambil contoh ya kayak startup yang udah unicorn sekarang, ya siapa sih yang nggak bisa lepas dari tukang antar jemput online itu ya kan? Itu dalam arti ya kita terselesaikan masalah di masyarakat. Itu ciri yang pertama teknologi, kemudian dia membangun core bisnisnya dengan ekosistem yang dari hulu ke hilir memang di cover oleh teknologi, kemudian juga menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan ya seperti disebutkan tadi pertumbuhannya itu cepat gitu. Ya, intinya sih solution based ya, Ya, seperti yang solution dibilang Blikuta based. tadi. Oke. Semoga teman-teman di rumah juga udah paham ya tentang apa sih itu, si startup ini. Nah kemudian teman-teman di rumah mungkin mau nih mulai ngembangin startup. Bisa kasih tahu nggak sih Bli apa aja sih tahapan untuk memulai bikin startup ini? Oke, bikin startup. Ya, sebenarnya sih banyak ya tahapannya gitu ya. Cuman simpelnya gini, kalau kita lihat di fenomena yang terjadi gitu ya. Banyak sekali teman-teman khususnya yang masih muda nih ya, entah anak-anak milenial, generasi Z, ngerasa kalau bikin startup itu kerennya aja yang dicari gitu lah. Jadi kalau dibilang, oh saya punya startup, itu kayak pengejawantahan eksistensi diri gitu, aduh bahasanya. Ya, betul. Jadi mereka membuat suatu produk, atau jangan produknya dulu deh, mereka punya ide, tapi itu asumsi mereka dan tim gitu ya, si tim startup. Itu asumsi mereka pikir ide yang mereka punya itu bakalan bisa berkembang, bakalan laku di pasaran,
kalau didukung dengan teknologi. Nah itu yang sering terjadi. Kemudian ketika mereka coba bikin, produknya mungkin masih setengah jadi atau baru prototipe, dicobakan ke pasar, ternyata pasarnya nggak ada gitu. Itu yang sering terjadi dan itu sering kali kita alami gitu loh, ide-ide dari teman-teman mahasiswa. Nah maka kalau tips dan triknya sebelum memulai startup apa yang harus dilakukan, jelas idenya harus divalidasi dulu gitu ya, idea validation dulu. Karena seperti dibilang Blikuta tadi, startup itu harus solution based karena dia harus menyelesaikan problem dari masyarakat supaya bisa dipakai. Maka idenya valid dulu nggak? Marketnya valid dulu nggak gitu ya? Idea validation, market validation. Jadi sebelum bikin produknya, dicobakan dulu gitu. Idenya ditanyakan ke calon-calon customer yang dibidik, apakah kira-kira produk atau ide dia itu memang menjadi solusi atau keresahan, menjawab keresahan banyak orang. Nah, itu yang fenomena yang sering saya lihat, tahapan seperti itu yang tidak dilakukan nih oleh teman-teman pemula startup di Bali maupun di Indonesia. Jadi merasa diri bahwa kayaknya idenya udah keren, kayaknya produk saya gokil banget nih, udah bakalan bisa, pasti laku, pasti meledak. Ternyata baru dicoba ke pasar, udah capek-capek bikin, nggak laku. Bahkan pasarnya nggak ada, itu ada. Pasar itu nolak, itu pernah, bayangin gitu, produk udah jadi, mateng, udah coding capek-capek, tapi begitu dicobakan ke pasar, semuanya resisten gitu, semuanya nggak mau. Nah jadi tahapan paling penting sebenarnya kalau punya ide, coba lakukan dulu validasi idenya, ada nggak marketnya, memang sudah jadi solusi dari permasalahan atau keresahan masyarakat nggak. Nah kalau sudah ketemu, sudah valid, baru masuk ke teknis. Pikirin timnya siapa aja, cari tim yang visinya sama, cari tim yang memang kompetensinya masuk untuk bikin produk kita, baru bisa jalan. Jadi intinya ya jangan ngebut dulu bikin produk teknologinya kalau idenya sendiri ternyata belum tervalidasi dengan baik. Itu sih kalau dari saya. Kalau menurut Blikuta? Iya, kalau saya sih bicara dari sisi teknologinya mungkin ya. Dalam arti seperti ini, memang startup ini hadir di tengah-tengah masyarakat yang berkeinginan cepat ya, Ji. Dalam arti kita itu pingin serba instan dan cepat ya kan. Betul. Jadi apa yang kita inginkan langsung hadir ya kan. Sebenarnya itu peluang dan kita juga hidup sekarang itu semua serba terkoneksi dengan internet, kemudian basisnya seperti dibilang tadi teknologi, dan itu peluang sebenarnya. Tapi ya saya sangat sepakat sekali dengan apa yang diutarakan Bli Panji tadi, bahwa apapun ide yang teman-teman miliki itu harus diuji dulu, harus sabar dulu mengujinya gitu loh. Jangan ujuk-ujuk buru-buru udah bikin nge-build sistem, coding, ya benar udah capek banget gitu loh, udah habis waktu banget. Taunya seperti dibilang tadi nggak ada pasarnya. Nah itu kan sayang banget. Dalam arti juga itu satu fenomena. Lalu fenomena yang kedua yang saya lihat, startup ini enggak hanya ngomongin tentang coding, Ji. Betul. Ya, itu tuh enggak, kita bangun sebuah sistem di sistem informasi, memang basisnya salah satunya adalah kita harus pandai dan memahami teknologi. Penting, itu penting skill itu. Cuman tidak hanya itu gitu loh. Jadi saat teman-teman merasa bisa coding atau nilai codingnya udah oke gitu loh, ya udah kita berangkat bikin startup. Nggak bisa seperti itu, simsalabim seperti itu nggak bisa. Karena ada beberapa proses sebelum masuk ke proses coding itu yang harus teman-teman validasi. Benar, teman-teman harus cari tahu informasi sebanyak mungkin. Seperti menghadiri inkubator kan sudah banyak juga. Bli Panji salah satu mentor dan lain sebagainya, itu harus diajak berdiskusi. Ide saya bagus nggak? Ya kan? Salah satu awalannya dulu sebelum terjun ke realnya di pasarnya. Keterima nggak sih idenya seperti ditanyakan tadi? Nah orang pertama mungkin bisa diajak diskusi selain ide itu ya memang harus banyak-banyak hadiri seminar ya gitu ya. Kayak sekarang ini webinar seperti ini, dalam arti seberapa oke sih ide itu memang harus diujikan juga, dan itu harus butuh kesabaran. Kalau itu sudah fix, final, dan kita merasa itu sudah bisa ditembak dengan teknologi atau dengan sistem, baru langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu sih. Ya, riset sih intinya. Riset, ya. betul. Itu maksud saya. Bahkan kalau di timeline dalam develop sebuah startup itu, kalau masalah mungkin teknis IT-nya itu bisa cepet gitu ya, mungkin 3 bulan, 6 bulan bisa ngasilin satu fitur yang udah bagus banget, tapi yang lama adalah risetnya. Penggodokannya. Iya, godok di awal itu yang lama.
Dan itu yang sering diabaikan oleh teman-teman yang terutama yang masih generasi Z baru-baru Iya. yang sedang menggeloranya pengen bikin startup. Karena pingin cepet tadi, Pengen itu cepet kata gini ya, apa namanya yang mesti kita cermati bersama gitu loh. Ya. Cepet boleh, dalam arti untuk menggrab ide, kemudian mendapatkan peluang, membuild sistem itu boleh dengan tanda kutip cepet tadi. Cuman proses seperti tadi riset tadi itu harus ada. Jangan sampai buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang biaya, taunya pasar nggak ada, kan itu balik lagi ke titik nol aja ya. Iya betul. Itu sistem mau diapain gitu loh. Malah jadinya nggak kepake juga gitu sistemnya ya. Nah dari tadi kan ngomongin tentang validasi. Nah kita cara milih orangnya nih, orang yang tepat buat nguji sistemnya itu gimana Bli? Oke ya, mungkin pertama berangkat dari idenya gitu ya, ide yang akan diteruskan jadi sebuah bisnis startup ini. Segmentasi customernya siapa? Nah tentukan dulu nih calon pelanggannya ya, segmentasi ya standar lah, geografiknya di mana, psikografinya, demografinya, siapa yang mau disasar gitu kan. Nah kalau sudah ditentukan, secara segmentasi sudah jelas, baru coba cari data dari mereka gitu ya, cari data. Misalnya bisa menggunakan berbagai metode, bisa interview, survei mungkin ya, kuesioner gitu, cari responden yang memang tepat sasarannya gitu. Kemudian atau mungkin kalau di istilahnya kalau di metodologi startup yang banyak dipakai namanya lean startup gitu ya. Itu banyak sekali yang sudah ngebikin misalnya seperti satu halaman website bikin landing page dengan fitur yang sangat minim, tujuannya sih biar ngasih experience data, awal gitu iya, ya, betul. dan nge-grab data mereka gitu, maksudnya Nge-grab data mengambil mereka, data respon mereka, itu yang penting. Nah dari data mereka itulah kita bisa tahu nanti setelah kita olah valid gak nih ide kita, bisa kita terusin gak, kalau memang bisa lanjut garap, kalau enggak mesti cari ide yang lain gitu. Itu sih menurut saya. Betul. Jadi istilahnya kita buat prototipenya dulu nih buat diuji gitu ya Bli? Boleh, ataupun kalau belum prototipe misalnya, wah kalau bikin prototipe juga effortnya lumayan nih. Ya bikin ya satu landing page yang menggambarkan ide kita. Kemudian nanti responden menjawab dengan menginputkan data-data di situ. Nah dari situ bisa kita collect. Atau misalnya kalau belum berupa prototipe banget ya, setidaknya MVP lah, ada istilahnya MVP ya, minimum viable product. Fiturnya sangat-sangat minim banget, boleh diuji cobakan ke pasar, gimana respon mereka. Ya kalau di metodologi lean startup kan gitu ya, kita build, kemudian lempar ke pasar, kemudian kita pelajari gitu, learn gitu ya, build, sebar, kemudian learn. Nah itu yang terus terjadi cycle-nya gitu. Itu untuk menajamkan idenya. Iya betul, sebenarnya test the water juga kan. Iya testing gitu. Tes dulu, kemudian kalau sudah ada respon yang baik baru lanjut lagi ide-idenya apa. Betul. Kalau ngomongin tentang startup juga nih, kan ada sebuah tim nih, sama kayak kelompok belajar deh. Kan ada itu yang tim presentasi, ada juga yang ngerjain, ada juga yang tim cuma ngasih makan aja gitu kan ya Bli ya. Nah kalau iya bener. Nah kalau di startup sendiri itu timnya ada apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, ya tim ini paling penting banget sih sebenarnya juga ya, selain ide tadi. Paling tidak basicnya kalau mau bangun startup, kita harus punya tim yang paling nggak visinya sama. Ya visinya sama, jadi jangan cuma gaya-gayaan doang. Dengar startup itu keren, terus sembarangan gitu nge-recruit, nge-hire teman-teman. Kalau secara teknikalnya, paling tidak seperti bilang Blikuta tadi, misal nih, semuanya jago coding gitu ya. Karena memang kan produknya teknologi. Berarti semua harus jago nge-build sebuah aplikasi mobile misalnya. Terus semuanya programmer, semuanya engineer. Gak kan bisa jalan. Gak bisa jalan, betul. Esensinya bisnis tuh apa sih? Harus dapat profit ya. Bisnis modelnya gimana? Nah berarti harus ada orang-orang yang juga ngerti bisnis dalam tim itu. Terus kalau orang bisnisnya sudah ada, orang engineer-nya sudah ada, yang masarin siapa? Harus ada yang pinter masarin produk. Nah makanya kalau di tim-tim startup pada umumnya, ya paling tidak ada 3 kategori lah tim atau tiga kompetensi gitu ya. Ada hackernya, disebutnya kita hacker. Hacker ini ya si engineer, orang-orang yang coding, orang-orang yang ngedevelop sistem, orang-orang IT lah gitu ya. Kemudian harus ada hipsternya istilahnya. Hipster ini orang-orang yang ngerti desain, visual, yang bikin user interface ya, UI, UX, yang punya selera desain bagus. Kemudian yang terakhir harus ada
hustlernya. Nah hustlernya ini orang yang ngerti bisnis, orang yang ngerti duit, ya. Karena banyak startup yang akhirnya gagal Collab urusan gara-gara- duit, iya, betul. nggak bisa ngelola keuangan dengan baik. Nah, jadi paling tidak ada tiga kelompok kompetensi inilah, ada hacker, hipster, hustler. Nah nanti inilah yang akan dikonversi ketika startupnya sudah jalan, ada yang jadi CEO-nya, Iya. tentunya yang punya leadership Iya, yang matang bagus. ya, leadership yang bagus, harus ada CTO-nya, Chief of Technology Officer, si Technology hacker Officer. ini, yang ngerti coding ya, programmer, ahli database, ahli networking, kemudian ada CMO-nya, orang marketingnya, harus ada CFO-nya, Chief of Finance Officer ya, paling tidak elemen-elemen itu dasarnya harus ada gitu ya. Jadi kalau semuanya programmer ya mungkin ada gitu ya, programmer yang juga ngerti bisnis, tapi by default bidang ilmu mereka bukan itu gitu. Experience mereka mungkin tidak sebanyak experience dan knowledge yang dimiliki oleh teman-teman yang memang punya latar belakang atau background bisnis gitu. Ya jadi itu sih, mesti saling melengkapi lah gitu. Iya, kayak pasangan ya beli ya. Iya betul, nggak milih bisa pasangan. kalau cuma satu bidang ilmu doang nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Yakin. benar-benar. Kemudian nih kalau misalnya kita nyari tim kayak tadi Beli bilang kan harus ada yang bisa desain, bisa coding, bisa bisnis gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat pun kita bisa aja ambil sembarang gitu kan. Oh ini dia bisa nih jago desain kita ambil. Tapi sebenarnya itu juga susah banget nggak sih Bli? Kalau bangun tim gitu kan kita harus punya kriteria khusus gitu. Oh, oke. Ya biasanya sih startup itu pasti kan modalnya kecil ya pada awalnya. Iya. Bahkan mungkin nol ya bisa Nol dibilang mungkin. ya. Kalau kita di dunia startup bilangnya ya bootstrapping gitu, pakai duit sendiri, duit tabungan. Nah fenomena yang sering terjadi sih ya tim startup itu ya rekrut dulu. Tadi mana yang punya visi yang sama dan biasanya mana yang ya belum money oriented dulu lah. Iya, betul. Ya kasarnya mau diajak susah dulu lah di awal Nggak gitu. makan dulu ya, Ji, ya. Betul, gitu ya mungkin. Misalnya nih, aku punya ide nih bagus, tapi aku lagi perlu seorang engineer misalnya, web programmer gitu misalnya. Mau nggak yuk kita join, kita garap bareng-bareng, tapi sorry dulu nih, aku nggak bisa ngasih gaji gede dulu ke kamu gitu. Nah di sini bisa kelihatan mana rekan kita yang kita rekrut tuh punya visi yang sama, mana yang cuman sekedar ngejar salary doang gitu. Karena pasti di awal jangankan dapat salary mungkin Iya. keluarin Nombok duit, juga. nombokin gitu. Nah dari situ sih biasanya kuncinya ada di founder ya. Foundernya penting bisa jeli melihat mana tim yang kira-kira nanti punya visi, misi yang sama gitu ya. Jadi kalau dari awal sudah kelihatan, oh ini salary base banget nih orangnya, sedangkan aku nggak bisa gaji karena belum profit. Ya mungkin cari mana yang punya visi misi yang sama dulu di awal. Iya. Diajak susah dulu di awal gitu. Jadi mungkin kalau dari saya nambahin sedikit tentang tim, ini kan memang core-nya juga ya, Iya. dalam arti selain ide, kemudian tim yang akan diajak menggarap bareng itu tuh harus yang memang benar-benar oke kan. Dalam arti seperti ini, menarik tadi disampaikan Panji bahwa visi misi itu kata kunci. Kalau saya melihat dari beberapa surat kabar online gitu, beberapa tim yang dibilang dengan di Gojek itu sendiri, mereka tertarik masuk ke sana karena visi misinya. Visinya ini mau kemana? Arah dari bisnis ini mau ngapain gitu loh. Jadi dari sana teman-teman bisa merayu misalnya engineer-nya atau dari engineer-nya yang punya ide kemudian garap visi misi itu ketemu dengan teman-teman dari manajemen, akuntansi, itu harus dibicarakan. Visi ini mau dibawa kemana dan komit gitu loh. Dalam arti memang kebanyakan sih fenomena ngegarap startup dengan teman-teman baiknya ya. Iya, betul. Ya itu kadang-kadang boleh karena kita udah tahu banget, misalnya saya dengan Panji udah tahu banget karakter masing-masing. Cuman belum tentu kita punya satu visi yang sama dalam memandang kehidupan berbisnis ini. Jadi kita sama-sama punya skill yang oke dalam bidang masing-masing, cuman sekali lagi visi misi penting banget. Itu harus di komit di awal. Juga tim tadi itu tim memang nggak bisa dalam satu atau homogen background pendidikan aja nggak bisa, kompetensi nggak bisa. Itu tuh sulit nanti untuk berkembangnya. Sambil contoh misalnya pribadi dalam engineer misalnya, engineer oke dalam coding, oke dalam buat sistem, tapi pada saat menyampaikan atau menjual sebuah produk,
mungkin kita gagu karena dalam artian kita lebih sering lihat komputer ketimbang lihat human kan gitu kan modelnya. Ketemu calon klien udah nggak bisa ngomong. Oh iya udah takut, Iya. malah lebih ngomongnya ke teknis yang Ke dimana teknis. si klien atau calon investor ini nggak terlalu peduli mungkin dengan Justru sisi bisnisnya yang iya dipentingkan, gitu ya. dipentingin. Nah itu yang harus dikolaborasi sebenarnya. Itu kenapa ya harus banyak isian seperti disampaikan Bli Panji tadi. Iya, Itu atau sih. isinya orang bisnis semua, intuisi bisnisnya bagus. Tapi yang bikin produk Yang nggak ngerjain ada. siapa? Ngerjain siapa? Iya, bener. Nah, kan jadi mentok juga. Saling melengkapi lah gitu. Jadi ya berangkat pasti dari visi misi. Misi. Visi misi yang sama ya gitu. Iya, Visi betul. misi yang Aduh, sama dan ternyata- komit di awal itu Susah banget ternyata ya bentuk tim udah cara kayak Susah-susah nyari gampang sih, Iya, pasangan sih, gitu. betul. Effortnya lumayan sih memang. Iya. Tapi kalau ya ada faktor luck ya Iya, biasanya. sudah ketemu Kalau ketemu nggak klik visi misi sama, wah itu biasanya. udah ngalir aja itu. Iya. Langsung lancar ya Bli ya. Biasanya gitu. Oke, kemudian nih banyak banget nih juga pembisnis yang bingung gitu. Idenya mereka itu sebenarnya udah oke banget atau belum gitu. Gimana sih cara taunya gitu Bli? Oke, ide ya. Mungkin tadi ya harus tervalidasi dulu. Makanya kalau di berbagai metodologi dalam pengembangan startup itu pasti yang ditekankan pertama adalah validasi ide dulu. Ada banyak toolsnya gitu ya, ada banyak toolsnya. Yang penting harus melakukan riset yang pasti itu, riset. Interview kah, survei kah, itu harus belusukan bener. Kita coba tanyain, cari datanya apakah memang ide yang kita punya ini benar-benar jadi solusi, apakah benar-benar banyak orang mengalami masalah itu atau tidak gitu. Itu aja intinya sebenarnya. Nggak bisa dengan berhayal di Berhayal? kamar, nggak bisa. Harus terjun ya. Betul. Ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal, seringkali anak-anak muda yang mau bangun startup, mereka punya ide dan mau punya gagasan dari asumsi mereka, perspektif mereka. Yang namanya asumsi, namanya perspektif dari satu arah itu nggak bisa kita jamin bakalan, banyak orang juga punya asumsi yang sama gitu. Bisa jadi ternyata berbanding terbalik gitu. Iya. Oke, kalau ngomongin tentang modal nih, banyak juga nih isu katanya orang-orang yang buat startup itu sebenarnya orang-orang kaya aja nih gitu. Oh. Itu gimana Bli? Coba tanggapannya. Iya, kalau menurut saya sih bisa iya, bisa enggak gitu ya. Kenapa saya bilang bisa iya? Ya mungkin udah pada tahu ya beberapa founder dan CEO startup unicorn di Indonesia itu memang backgroundnya bukan orang sembarangan gitu ya. Artinya secara mungkin kesejahteraan keluarganya memang sudah tercukupi, bisa dilihat dari background pendidikan mereka, bisa kuliah di mana. Ya artinya orang-orang seperti ini kan pasti punya networking yang lebih luas gitu ya, jejaringnya lebih luas. Ada privilege tertentu yang bisa mereka dapat gitu. Nah sehingga mereka bisa cepat ngembangin startupnya. Tapi bisa juga tidak. Tadi saya bilang bisa ya, bisa tidak. Bisa juga tidak. Bisa jadi memang bukan siapa-siapa, tetapi ketemu dengan rekan atau tim yang punya visi misi yang sama dan ternyata ide mereka adalah memang menjadi solusi dari keresahan banyak orang, terus mereka wujudkan produknya dan laku. Nah itu juga bisa gitu. Jadi ya kalau dibilang apakah benar startup cuma orang kaya enggak juga gitu ya. Tapi ada memang banyak juga Yang berangkat dari sana. Iya, ya depend on the team lah gitu kalau saya bilang. Kalau memang duitnya di awal juga banyak tapi secara personalitinya, intuisi bisnisnya kurang juga mungkin nggak bisa berkembang kan gitu. Iya, setuju sih dalam arti gini, saya sih nggak mau bicara dari startup yang memang backgroundnya itu memang teman-teman yang tanda kutip berada gitu ya. Dalam arti seperti ini, kalau teman-teman sudah fix dengan ide tadi, kemudian teman-teman sudah punya visi misi, kemudian sudah ada timnya, kita kan bisa berangkat ke prototype. Dan itu sebenarnya bisa dicarikan modal juga Ji ya? Bisa, betul. Nah dalam arti untuk bersaing di modal itu ada program dari pemerintah itu sebenarnya sekarang concernnya memang ke ekonomi digital kayak dan kreatif ya kan? Banyak kok, mungkin nanti Bli Panji akan menerangkan tentang itu dalam arti jangan risau dulu, yang penting ya janganlah stigmanya tentang anak orang kaya hanya bisa startup, enggak juga.
kalau sudah matang di awal seperti tadi, teman-teman punya effort lebih untuk mematangkan ide di awal, kemudian visi misi sudah matang, ya dalam arti sudah mendapatkan tim dan lain sebagainya, itu bisa digempur untuk ikut hibah-hibah. Iya betul. Ya kan ya? Iya, jadi benar dibilang berikutnya tadi. Ada banyak akses pendanaan atau funding. Ya. Gitu ya. Kalau memang startup sih biasanya kan tahapan pendanaan paling awal ya bootstrapping gitu, pakai duit sendiri. Nah ini tadi nih yang Matangkan ide notabene tadi. sudah finansialnya sudah cukup matang dari keluarga mereka, mungkin bootstrapping nggak masalah. Tapi selain bootstrapping juga masih ada potensi funding yang lain gitu. Salah satunya dari pemerintah. Pemerintah udah sering banget bikin program untuk ngasih seed funding gitu ya dalam bentuk hibah-hibah seperti itu ke ratusan startup. Itu bisa kita ikutin gitu untuk misalnya, bahkan calon startup ya. Betul, bahkan calon betul. Nah, calon startup belum punya produk, masih ide mungkin baru hasil riset sudah mulai ada fundingnya. Nah, coba bayangkan itu kan. Iya, jadi ya di Indonesia sendiri ekosistem untuk startup digital ini memang sudah mulai kebentuk, disupport juga sama pemerintah sekarang. Concernnya memang ke situ ya. Iya. Gitu ya. Emang ada apa aja sih jenis-jenis dari pendanaan itu untuk si startup ini? Oke, pendanaan ya ada banyak sih ya. Tadi yang paling basic bisa bootstrapping gitu ya, mereka pakai duit sendiri. Atau ada juga misalnya startup yang cari funding itu secara crowdfunding. Nah itu juga menarik ya. Iya. Mungkin pada tahu kan banyak situs-situs untuk menggalang dana yang populer. Nah banyak startup yang terkendala soal modal, itu mereka lempar gagasan atau ide mereka ke internet gitu melalui platform-platform crowd funding seperti itu, dan nanti akan ada banyak netizen yang boleh join. Ya nyawer dalam tanda kutip ya. Saya mau sawer nih, saya mau nyumbang gitu ya untuk si startup karena saya lihat idenya bagus. Terus punya social impact besar. Betul. Nah, itu kuncinya. Biasanya startup yang punya social impact besar itu akan banyak sekali dapat perhatian. Nah, netizen bisa ikut nyawer gitu urunan. Nah soal nanti misalnya feedbacknya apa ya, ada yang memang tidak dapat feedback sama sekali, murni nyumbang. Tapi ada juga yang crowdfunding misalnya sumbang sekian dana, nanti bisa dapat misalnya equity gitu misalnya di akhir, itu juga ada. Jadi macam-macam ada crowdfunding. Nah, naik lagi lebih tinggi ada seed funding tadi dari pemerintah misalnya berupa hibah gitu ya, banyak sekali. Terus ada angel investor juga banyak ya. Iya, angel investor. Ya, angel investor tuh ceritanya orang-orang yang duitnya banyak, terus dia bingung nih mau invest kemana. Misalnya mau invest ke properti, udah mainstream nih, lagi lesu. Mau invest ke misalnya emas, udah banyak gitu. Nah banyak yang berpikir, saya invest ke startup sekarang karena fenomena startup lagi luar biasa kencang, itu ada. Atau dari misalnya perusahaan-perusahaan yang memang kerjaannya itu ngasih investasi gitu ke startup, venture capital misalnya, moda ventura itu juga banyak. Jadi celah atau potensi untuk funding buat startup itu sebenarnya cukup banyak gitu. Iya betul itu. Jadi menarik ya kalau kita bicara tentang angel investor itu, saya pernah baca juga di beberapa artikel itu, dalam arti yang dicari oleh si angel investor ini apa sih? Ya tadi balik lagi kita, ide yang matang, impact sosialnya besar, dan ini memiliki tim yang solid. Jadi mereka yang, ya bayangin aja kita naruh duit, tapi kalau timnya aja kita lihat berantakan, lalu tidak bergairah, lemah, lesu, ya ngapain kita ngasih duit ya kan? Ya, jadi dalam artian untuk pendanaan ini sebenarnya banyak banget celah kalau teman-teman mencari banyak informasi. Kalau kita berbicara tentang teknologi, kita pasti berbicara kaitannya dengan internet. Jadi kalau mau mencari informasi itu harus punya effort lebih lagi, seperti saya bilang tadi, cari informasi sebanyak-banyaknya dan yang sebetul-betul sebenar-benarnya. Dalam artian jangan informasi yang salah, dalam artian kita bisa cross check lagi informasi tersebut. Ini menarik tadi disampaikan, ternyata banyak banget pendanaannya, dan itu ya teman-teman yang menentukan mau ke arah mananya. Iya, mau ngambil ya kan, mau ngambil yang mana. Dipelajari dulu gitu. Jangan di awal, wah ide saya udah matang, saya nggak punya modal dan sama. Ini menariknya startup. Karena yang tadi, growth-nya kalau kita dapatkan misalnya investor dan kita sudah fix di awal dengan ide dan tim dan sebagainya, seperti dikatakan Bli Panji tadi, growth-nya dalam 3 tahun itu sudah bisa memiliki impact yang besar dan mengakuisisi banyak sekali pelanggan gitu loh. Itu.
Keren banget ya Bro ya. Nah kemudian nih, kalau untuk tren startup sendiri, apalagi di era seperti sekarang ini, kira-kira tren startup itu kayak gimana sih Bi? Oke, bicara tren sih ya Mas, pandemi gini kan banyak sisi kehidupan yang akhirnya berubah gitu ya. Terhenti oleh pandemi ini, mau nggak mau bikin orang jadi harus ngubah kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kalau saya lihat sih fenomenanya memang banyak sekali startup yang terkena impact dari pandemi ini. Nah, Ya. dan banyak juga akhirnya teman-teman startup itu yang pinter akhirnya mau nggak mau mereka merubah model bisnis gitu ya. Pivot istilahnya gitu ya. Mereka pivot, ada yang tadinya startup di bidang tourism misalnya. Karena pandemi ini jadi lumpuh total ya bisnis-bisnis hospitality, akhirnya berubah jadi e-commerce produk-produk pertanian gitu misalnya. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih trennya sekarang ya apa yang mensupport kehidupan di era new normal ini ya. Jadi saya pikir seperti e-commerce itu masih akan tetap tinggi. Fintech mungkin Betul, ya. fintech juga masih. Karena transaksi Betul, ini kan betul. nggak boleh kita fisik lagi Betul, ya kan. atau mungkin startup-startup yang kaitannya dengan kesehatan Ya. atau lifestyle kesehatan itu Betul. juga akan tetap saya rasa dilirik gitu. Oke, kalau dari Bikuta ada tambahan nggak kira-kira? Untuk fenomena ya sepakat sih. Saya senangnya gini. Pada saat dikasih tahu bahwa akan ada webinar ini, saya melakukan riset kecil-kecilan juga, baca juga. Menurut Backcraft itu yang paling banyak itu memang e-commerce untuk startup. Itu sampai 500 something, banyak banget. Lalu diikuti dengan financial technology. Fintech. Ya, fintech. Dalam arti kita bisa ngambil celah, dalam arti ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga mau nggak mau mempengaruhi bisnis juga. Dalam arti seperti yang disampaikan sama Beli Panji tadi, startup sekarang ini sih kalau kita bisa cari keuntungan dari pandemi ini apa sih? Banyak yang kayak social distancing, kemudian fintech menjadi andalan ya kan, transaksi online itu menjadi andalan, itu bisa teman-teman ambil sebagai sebuah solusi. Atau misalnya tren dari masyarakat sekarang ini adalah hidup sehat misalnya. Menarik nih, saya baca ada yang bahkan nama startupnya kalau nggak salah Fresh Meat, itu pelanggan bisa ngelihat proses dari si sapi itu disembelih sampai nyampe di pelanggan. Nah Fresh Meat ini menyajikan bahwa mungkin keuntungan juga buat teman-teman yang muslim bahwa cara memotongnya harus sesuai dengan aturan seperti itu. Dan itu bisa dipantau loh. Itu menarik sekali menurut saya dan ini banyak yang jadi akhirnya berpikir akan menginvestkan ke startup yang model seperti ini. Jadi menarik gitu loh. Pada saat kita berbicara tentang fenomena-fenomena di masyarakat harus disambut juga dengan ide-ide seperti itu. Gimana kita menyajikan fresh makanan di meja pelanggan itu ya harus dipikirkan lagi bagaimana caranya ya Ji ya. Iya, bahkan kalau bukan startup sekalipun banyak bisnis yang harus menyesuaikan dengan era sekarang gitu. Mungkin di Denpasar kita belakangan sering lihat beberapa restoran pizza gitu ya tertentu sudah ngubah cara mereka berjualan gitu ya. Atau bahkan saya kurang tahu kalau di Denpasar udah mulai atau belum, tapi di Jakarta udah banyak restoran-restoran Korean barbecue seperti itu. Gara-gara pandemi corona ini ngerubah model bisnis, jadi mereka tinggal publish di Instagram alat makannya yang didatengin iya. jadi delivery. Kayaknya udah ada di Lagi Denpasar banyak udah ada. nih. Iya, udah ada juga ya. Udah ada Oke. kayaknya. Jadi experience untuk memasak langsung misalnya Korean barbecue itu hadir di rumah gitu. Nah ini benar-benar ngerubah pola bisnis akhirnya gitu. Iya benar, berubah banget ya. Berubah banget ya, gara-gara termasuk ini. startup juga gitu, banyak sekali yang mau nggak mau akhirnya harus ngubah haluan gitu untuk bisa tetap survive. Gitu. Nah tadi kan ngomongin tentang investor juga nih. Emang kalau dari segi investor itu mereka lihatnya tuh mau nyari startup yang kayak gimana sih gitu? Oke. Ya namanya investor nggak mungkin dong cuman ngasih duit cuma-cuma. Iya Pasti ada sesuatu yang mereka harapkan, Feedback-nya. itu pasti ya feedback yang mereka harapkan. Ya otomatis atau gini dulu deh, banyak sekali teman-teman startup itu semacam punya punya tujuan akhir, punya goals bahwa oke, startupku keren, startupku jalan kalau sudah dapat pendanaan dari investor. Itu di awal-awal berkembangnya startup itu sempat ada paradigma seperti itu.
Padahal ya belum tentu gitu ya, belum tentu juga startup kita dapat investasi besar, kemudian investor masuk, terus bisnisnya akan jalan dan kitanya jadi enak, enggak juga gitu. Bisa jadi misalnya investasinya besar, kemudian kepemilikan sahamnya lebih banyak di investor. Mulailah ada konflik-konflik di internal startup, nah itu juga banyak terjadi. Jadi sebenarnya sih mendapatkan investasi dari investor itu sebenarnya bukan jadi tujuan akhir gitu ya, tapi mendapatkan investasi dari investor itu bisa jadi jalan untuk growth tadi. Nah, apa yang biasanya dicek atau dilihat sama investor tadi ya, seperti dibilang Blikuta tadi, ya jelas namanya bisnis profitable nggak gitu ya, nggak bisa ngasilin profit nggak di bisnis gitu ya. Terus yang kedua itu tadi social impact-nya gimana, besar atau enggak. Yang ketiga tim gitu. Bahkan pengalaman saya, ada yang idenya bagus begitu ya, idenya bagus, rasanya punya social impact yang cukup besar. Tapi begitu ketemu dengan calon investor, dilihat timnya cengenges gitu. kayak nggak meyakinkan. Nggak ya. meyakinkan, betul. Bahkan banyak investor itu justru yang poin pertama, poin terbesar yang mereka akan nilai adalah saya mau tanemin duit ke orang yang seperti apa. Jadi orangnya yang dilihat, bukan hanya bisnisnya doang. Saya mau investasi ke orang yang kayak gimana gitu. Jadi personality-nya, kompetensinya itu yang dilihat. Makanya saya bilang tadi kalau memang serius, cari tim yang benar, ya nggak main-main. Visi misinya memang harus sama gitu secara keseluruhan tim. Gitu. Oke baik. Mau ngingetin lagi nih ke sobat-sobat narsis semua yang ada di rumah untuk ikut bertanya nih, mumpung kita punya 2 narasumber yang oke banget. Jadi kalian bisa bertanya di kolom di chat room. Ide startupnya bisa ditangkap nggak sama pasar gitu. Ya bisa, benar. Jadi ya, itu kita tadi sih validasi itu yang penting gitu ya, mau menguji, melakukan riset supaya jangan sampai kita sudah effortnya terlalu besar, ternyata nggak ada pasarnya. Itu sih kuncinya sebenarnya itu aja. Oke. Nah, sekarang udah agak serak nih ya. Kita di sini ada nih minuman dari milenial nih. Promosi dulu sebentar ya. Mungkin Bli-Bli bisa diminum dulu deh. Yang di rumah juga mungkin bisa bikin kopi sendiri. Silakan. Oke, milenial ini kita ada di Undiknas University, jadi kalian bisa mampir nih buat nyobain kopi-kopi di milenial. Jadi banyak banget variasinya, gitu. Enak-enak pula nih. Nah sebenarnya kan banyak banget nih apa sih namanya yang bikin startup ini gagal gitu Bli. Apa aja sih yang bikin startup ini gagal menurut Bli? Kalau menurut pandangan dan pengalaman saya gitu ya, bahkan hasil riset juga udah banyak ya kita dosen pasti banyak udah riset dulu ya. Baca-baca dulu. 42% startup itu gagal karena bikin produk yang idenya ternyata nggak ada pasarnya. Gitu. 42%. 42% itu tercatat bahwa startup yang gagal itu biasanya karena ya bikin produk, nggak ada yang beli gitu, simpelnya gitu. Sampai kita bikin produk, terus kita tawarin ke orang nggak ada yang mau beli kan nggak bisa berkembang. Nah itu isu yang paling banyak sih itu. Terus isu-isu yang lain sih banyak ya, misalnya kehabisan modal ya, ran out of cash. Ya pasti perlu modal. Terus ketika nggak ada duit mulai konflik gitu. Terus isu yang lain misalnya tadi antar anggota tim visi misinya nggak sama. Nah itu banyak sekali terjadi. Sudah jalan ternyata ada yang angin-anginan satu keluar. Padahal lagi asik-asiknya develop program, lagi asik-asiknya riset. Itu juga SDM jadi problem. Kemudian ada isu lain misalnya ternyata bisnis modelnya belum jelas gitu. Mungkin idenya sudah bagus, idenya bisa jadi solusi dari banyak permasalahan orang, tetapi secara nilai bisnis, ya bisnis modelnya nggak jelas, profitable nggak nih, gitu, revenue-nya dari mana, itu juga banyak, ya, pricing, ya, isu harga itu juga banyak, nggak bisa nyaingin kompetitor, ya macam-macam lah penyebab startup itu gagal.
gitu. Tapi yang paling besar biasanya itu tadi Ide. gitu, ide dan timnya itu. Oke, di sini kita udah ada 2 penanya nih. Oke. Mau dibacain dulu untuk penanya pertama. Dari Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra. Nah, menarik sekali pembahasan mengenai startup. Terkait dengan startup, mungkin bisa dikatakan bahwa startup ini adalah sebuah bisnis yang kemudian dalam tanda kutip destruktif yang mampu mendobrak pakem-pakem yang ada, baik dari segi ide, nilai, bahkan budaya yang sudah ada. Startup creatively destroying the world mungkin bisa dibilang seperti istilah itu. Bagaimana nih menurut pendapat Pak Kute dan Pak Panji? Oke. Siapa dulu Siapa nih? dulu? Sud. Sud dulu. Berikutnya dulu mungkin. Oke. Dari segi teknologi ya, kalau saya sih dari segi teknologinya, memang startup ini pasti cirinya juga tadi pertumbuhannya cepat itu pasti dia mendobrak segala tatanan konvensional ya, Iya. Bli Panji ya. Di luar kebiasaan bisnis Di luar biasanya. kebiasaan bisnis biasa. Nah inilah pentingnya kita memelihara pengetahuan di bidang teknologi. Tim dalam startup itu harus ada yang memang maniak lah dalam hal teknologi. Dalam arti Geeknya mungkin gitu. geeknya ya, dalam arti geeknya di sana. Dalam arti gini loh, ada fenomena dalam ilmu sistem informasi pun bahwa ini bukan hanya bicara startup ya, bahwa sistem informasi yang dibangun pun itu dalam hitungan bulan itu banyak banget yang mati setelah dipublish. Kenapa? Karena tidak fit dengan kebutuhan dari user atau user tidak bisa menjalankan sistem informasinya secara benar. Karena apa? Karena tadi UI UX-nya, user interface, user experience-nya itu benar-benar membingungkan gitu loh. Dan itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman di startup bahwa teknologi itu juga dalam arti memang dia akan membantu untuk mendobrak tatanan konvensional tadi, cuman harus tetap dipelihara. Dipelihara dalam hal apa? Harus selalu melihat feedback dari user. Kalau cara gampangnya gini deh, masuk ke Google Play, kemudian lihat di sana feedback dari si pendownload. Biasanya kejam-kejam banget tuh kata-kata Kejam, netizen. Betul. Ya kan? Itu kalau baperan repot tuh. Baperan Kalau repot ya. baperan Langsung repot tuh, benar. lempar laptop ya. Repot tuh, ngerasa nggak berguna. Gitu. Nah itu dalam arti saya ingin sampaikan seperti ini. Teknologi yang digunakan sebagai core, mungkin nanti Bli Panji akan menjelaskan dari segi bisnisnya kenapa dia bisa mendisrupsi. Cuman kalau teknologi dari core dari bisnis ini, itu harus tetap dipelihara dalam arti kita harus up to date. Kalau sekarang fenomenanya tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan, itu untuk apa? Membantu misalnya. Nah ini accelerate dari teknologi ini harus dipahami oleh tim. Ya, dalam arti ya kalau pandangan saya startup memang pasti mendisrupsi. Cuman disrupsinya ini adalah terbantu dengan bahan bakarnya itu dari teknologi. Teknologi karena teknologi itu bisa nyebar dalam hitungan detik, bisa menyampai di seluruh dunia kayak gitu loh. Ya itu dari sisi teknologinya. Jadi pesan saya adalah harus sering-sering masuk ke forum-forum yang membahas hal-hal teknologi terbaru terkait dengan bisnis intelligence atau apapun yang terkait dengan perkembangan startupnya kita. Dengan ya kayak mengembangkan mobile apps itu udah pasti. Cuman gimana security-nya, kemudian gimana sistem informasinya. Kenapa? Karena ini akan menjaga trust dari masyarakat. Ya, itu sih kalau dari segi teknologi. Mungkin dari Oke. Kalau saya ngeliat fenomenanya memang startup ini sangat disruptif banget Iya. gitu ya. Makanya kan di sekarang itu dibilang era Industrial Revolution 4.0 ya. Revolusi Industri 4.0 itu eranya disrupsi, disruption business model. Jadi kalau secara pengertian sendiri kan disruption business model itu kehadiran sebuah bisnis baru berbasis teknologi yang mengganggu eksistensi ya, bisnis konvensional yang Konvensional. udah ada sebelumnya gitu. Mereka terganggu. Nah, sebenarnya terganggunya ini juga karena ada satu fenomena yang berubah di masyarakat. Kalau Prof. Renald Kasali di bukunya bilang itu masyarakat sekarang lagi ada shifting, berpindah gitu ya, kebiasaan-kebiasaannya berpindah. Contoh, udah berapa mall sih di Jakarta yang akhirnya tutup gara-gara ada shifting kebiasaan masyarakat yang lebih
nyaman sekarang belanja online. Jadi Iya, bukan sebenarnya banyak mall tutup itu bukan karena performa mereka jadi jelek, barang mereka jelek, enggak. Tapi memang secara tidak sadar sedang ada pergeseran Ya, kebiasaan dari masyarakat yang sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi internet, digital, serba digital. Nah, startup masuk gitu ya, startup masuk menjawab apa shiftingnya mereka itu. Nah, jelas otomatis mereka atau si startup ini ya mendisrupt bisnis-bisnis konvensional yang udah ada sebelumnya. Contoh pada era 2010-2011, Uber masuk dulu ya, kalau masih ingat ya boleh sebut ya, Uber masuk. Uber jadi perusahaan transportasi online terbesar di dunia, tapi nggak punya satupun armada taksi, betul nggak? Iya kan? Dia nggak pusing seperti perusahaan taksi konvensional yang ngurusin ribuan taksi, kapan mesti ganti oli, kapan mesti servis. Uber tinggal mikirin teknologi, selesai. Yang ngurusin kendaraan siapa? Mitra. Gojek juga gitu, perusahaan ojek terbesar di dunia, satupun nggak punya armada ojek gitu kan. Atau Airbnb, perusahaan akomodasi terbesar di dunia, nggak punya satupun bangunan hotel. bangunan hotel ya. Gitu kan, ini sudah benar-benar istilahnya mengganggu betul, mendisrupt bisnis-bisnis konvensional yang ada. Jadi emang seperti itu sekarang. Nah kita sebagai masyarakat atau mungkin teman-teman yang mau ngebangun startup ya, mesti rajin-rajin ngikutin perkembangan sekarang gitu, seperti dibilang Blikuta tadi. Sekarang yang lagi ngetren apa sih? Misal secara teknis semua sudah berbasis cloud sekarang ya, semua cloud. Semua sudah berbasis artificial intelligence sekarang. Kita googling setiap hari pakai e-commerce, semua pakai AI, betul nggak? Betul. Mesin tuh pinter sekarang ya, mesin learning. Ntar lagi mungkin ada deep learning sudah mulai. Big data Big analytics. data, Internet of Things. Ya saya yakin pada pakai smartwatch di sini semua kan itu Internet of Things kan. Gitu. Jadi ya rajin-rajin aja ngikutin perkembangan dan otomatis akan ada banyak hal tak terduga juga nanti yang akan terjadi dari perkembangan teknologi gitu. Sebenarnya kita dimanjain banget gitu ya sama teknologi Sebenarnya di ya. masa pandemi ini justru fenomena itu makin menjadi-jadi ya, Iya, Budi ya. Dalam arti lihat aja sekarang kita stay di rumah, terus kita mau ngapain ya pasti kita googling something gitu loh. Iya. Jadi startup ini dengan basisnya core-nya tadi disebutkan di Panji tadi teknologi itu sangat nyaman banget penetrasinya gitu loh. Dalam arti karena sekarang lihat deh nggak boleh keluar rumah, dibatasi, kemudian banyak usaha-usaha ditutup. Kayak mau beli baju aja kita berpikir kan, masa harus ke mall gitu loh. Dan dalam arti startup di sini ini harus menyambut hal seperti itu. Tambahkan dengan teknologi yang kekinian, misalnya kalau di mall konvensional kita bisa nyoba baju secara langsung yang beli Panji ya. Kenapa enggak dalam teknologi di startup itu kita tambahkan juga dengan experience seperti itu? Karena ada VR misalnya virtual reality, augmented reality. Jadi bisa kita rasakan sebagai customer kita, oh bisa nih fit nih kayaknya dengan body gua kan kayak gitu kan. Dalam arti, ya. iya dalam arti kita menjaga trust itu, menjaga experience dari si customer sehingga pasti mendisrupsi bisnis-bisnis konvensional itu udah pasti. Apalagi pandemi ini menjadi fenomena yang tidak bisa kita bayangkan. Even di kampus-kampus yang sebenarnya masih bisa konvensional, sekarang sudah mulai smart campus itu harus berjalan. Kayak gitu. Terpaksa untuk berjalan karena pandemi. Nah inilah yang sebenarnya bisa sustain itu adalah bisnis-bisnis yang bermodal teknologi duluan gitu loh. Iya. Kalau saya lihat. Ya, kita bisa lihat beberapa platform online conference sekarang lagi laku banget. Wah, itu lagi gila-gilaan. Itu sahamnya di pasar saham itu luar biasa. Bahkan sampai gelagapan dia sama teknologi. Sampai teknologinya gelagapan, banyak yang nyoba, ada banyak celah keamanan. Celah keamanan jadi isu. Nah itu yang kita harus mesti siap. Kalau kita sudah berbicara dengan startup teknologi, trust dari masyarakat atau customer itu harus dijaga. Ya trust itu banyak nanti kaitannya dengan cyber security-nya, kemudian feature-feature yang makin canggih. Nah itu harus disiapkan supaya nggak kelabakan tadi. Benar banget. Aplikasi conference itu lagi booming banget sekarang ya. Bener. Semua platform besar itu menyiapkan hal itu. Betul. Mau nggak mau gitu yang ngikutin teknologi jadinya. Sebenarnya mereka sudah bangun duluan ya. Dan mereka sudah prediksi bahwa aplikasi mereka akan digunakan. Karena tadi gejala shifting masyarakat tadi itu sudah terdeteksi di awal. Ya ini yang mereka rasakan sekarang.
ya teknologi mereka akhirnya digunakan. Gitu. Iya, benar-benar. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah kemudian nih selanjutnya ada pertanyaan dari Nabila Victory. Jika ide startup dalam bidang lingkungan dan beberapa fitur yang diinginkan memerlukan untuk melakukan riset dengan ilmiah seperti kandungan dalam barang-barang tertentu, seperti sampah plastik yang dapat didaur ulang, bagaimana caranya untuk mencari saintis? Karena jika hanya melalui browsing di internet masih belum akurat. Kemudian untuk dapat bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti pabrik pengelola untuk melalui startup, bagaimana cara untuk melangkah bekerja sama? Terima kasih. Oke, wah ini bagus banget. Kayaknya yang nanya udah ini ya. Visioner banget ya. Visioner banget ya. Jadi gini, kalau saran saya, disinilah peran perguruan tinggi gitu ya. Jadi sekarang saya rasa semua perguruan tinggi bidang apapun pasti sudah punya yang namanya lembaga inkubator bisnis. Betul. Nah disinilah peran lembaga inkubator bisnis. Jadi pertanyaannya tadi saya rasa saran saya untuk teman-teman yang nanya tentang tadi, silahkan coba cari inkubator bisnis yang memang bidangnya sesuai tadi. Ya, karena pasti inkubator bisnis misalnya di suatu kampus yang ada fakultas atau prodi yang sesuai tadi, pasti punya koneksi dengan laboratorium-laboratorium yang ada saintisnya di sana. Bisa lakukan penjajakan ke situ. Jadi memang fungsi dari lembaga inkubator bisnis mewadahi teman-teman yang seperti tadi ya, misalnya bidang lingkungan nih, saya perlu menguji coba suatu produk tentang kandungannya, tapi saya nggak tahu kemana. Kalau googling validasi, valid nggak informasinya, apalagi terkait dengan uji lab itu kan nggak bisa dilakukan tanpa harus ke lab langsung. Silakan coba cari lembaga inkubator bisnis dari perguruan tinggi yang memang bidangnya itu, yang punya laboratorium itu. Ya saya rasa semua lembaga inkubator bisnis sudah terbuka sekali dengan itu. Gitu sih. Itulah jembatan antara akademisi dengan praktisi gitu loh. Betul. Dalam arti inkubator bisnis ini hadir di tengah-tengah. Jadi kenapa ditempatkannya justru di perguruan tinggi menjawab ini. Betul. Jadi yang seperti saya bilang tadi, rajin-rajin menghadiri seminar yang disiapkan oleh inkubator, nggak ada ruginya. Bahkan banyak yang gratis ya, beli Panji ya? Iya, hampir semua gratis. Hampir semua gratis gitu loh. Terus yang menjadi kendala itu ya pasti niat aja dari teman-teman yang ingin memulai ya. Dalam arti kalau saya pikir saintis akan sangat gembira sekali kalau ada perusahaan rintisan yang bersedia untuk menggandeng hasil kajiannya. Itu udah pasti karena hasil kajiannya tidak hanya mentok di laboratorium, tidak hanya mentok di jurnal-jurnal gitu loh. Jadi masih bisa diimplementasikan. Nah itu harapan dari saintis karena untuk masuk ke dunia praktisi harus dengan menggandeng orang praktisinya gitu loh. Jadi kalau menjawab itu tadi sepakat sekali, itu ya jangan googling sendiri kalau nggak punya kemampuan itu. Iya betul. Jadi jatuhnya malah nanti menyesatkan gitu loh. Iya. Jadi memang lembaga inkubator bisnis jadi jembatan itu. Jadi fungsi mereka menjembatani perusahaan rintisan ini untuk akses ke berbagai teknologi, salah satunya laboratorium. Itu juga bisa. Jadi nggak melulu inkubator bisnis itu mendampingi soal bisnisnya doang, tapi termasuk akses teknologinya pun juga gitu. Nah kalau tadi teman-teman yang nanya silakan nanti dicari gitu, mana kira-kira perguruan tinggi punya inkubator bisnis di bidang yang sama, punya fakultas, punya laboratorium yang sesuai, bisa coba dihubungi gitu. Saya rasa inkubator bisnisnya sangat terbuka tadi. Pasti. Saintisnya pasti senang banget. Nah kalau ngomongin tentang inkubator nih, apalagi kan Bli Panji itu sebagai ketua inkubator bisnis di ITB ya. Kalau boleh tahu nih di Inbis ITB itu juga udah berapa startup sih yang Oke, kalau mungkin total dari awal sekitar kurang lebih 14 ya. 14 startup, kebetulan yang tahun ini sedang kita dampingi itu ada 7. Ya tapi gitu, ada yang akhirnya tertatih-tatih sedang berusaha survive. Ada yang akhirnya sudah hilang gitu ya. Ada yang akhirnya sudah bubar karena berbagai persoalan. Ada juga yang sudah pivot, pindah bisnis model, macam-macam gitu. Ada yang masih wait and see gitu. Menunggu karena memang gara-gara pandemi ini ngimpact keras banget ke mereka. Ya, sulit gitu. ya nyari Sulit investornya. banyak. Jadi banyak sekali kompleksitas problemnya gara-gara pandemi ini jadi banyak.
gitu. Tapi dari 14 startup yang sudah kita dampingi ya rata-rata mungkin bisa dikatakan sekitar 70%-nya masih running gitu ya, masih jalan. Sisanya ya berbagai faktor akhirnya mau nggak mau ya tutup lah gitu. Ada yang bubar, ada yang ya ngambil project masing-masing gitu. Nah, ada juga yang masih coba untuk survive gitu. Karena inkubator itu memfasilitasi ya, Brian. Ya, dalam Iya, arti itu tuh balik lagi ke startup itu sendiri, mau dibawa kemana gitu loh. Iya betul. Jadi Sesuai kita topiknya udah kan. gembleng, udah dampingi sekuat tenaga, balik lagi nanti ke timnya gimana tuh tim startup. Gimana jadinya? Nah, abis itu nih, kira-kira dari semua yang startup Beli dampingin itu semuanya itu dapat investor atau gimana Beli? Oke, investor ya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya persepsi bahwa startup yang sukses itu adalah startup yang pasti yang dapat investor. Pandangan saya pribadi sih nggak seperti itu gitu ya. Mendapatkan investasi bukan jadi tujuan akhir ya sebenarnya. Mendapatkan investasi itu jadi jalan gitu untuk bisa growth. Ya. Nah bahkan kan istilahnya gini ya, mungkin teman-teman sering dengar startup itu kayak bakar duit gitu ya, ada yang bilang kan. Nah iya, bakar iya duit. banyak Nah, banget nih yang bilang. sebenarnya kalau dibilang bakar duit itu salah satu jalan untuk mengakuisisi user biasanya. Ya jadi startup itu kan biasanya dapat investasi, dana investasinya itu yang dikelola untuk semua sektor sebenarnya, operasional, SDM, ya, human resource, sampai marketing. Nah, cuman memang fenomena startup yang sering terdengar adalah biaya marketingnya yang besar untuk akuisisi pengguna gitu loh. Ya kita bisa tahu lah startup-startup yang sudah unicorn di Indonesia itu kan dalam tanda kutip bakar duitnya gila-gilaan itu ya, kan dirilis datanya ke publik. Mereka dapat investasi yang luar biasa besar gitu ya, sampai sudah unicorn valuasinya udah 1 miliar US dollar, bahkan ada yang sudah dekakorn ya. Ada yang dekakorn. Nah, itu mereka gunakan dana investasi itu untuk mengakuisisi pengguna supaya bisa cepet nih growth-nya tadi. Nah, jadi tidak semata-mata sih, cuman memang startup yang besar pasti rata-rata dapat investasi yang besar. Nah, kalau di kami sendiri dari 14 yang pernah dan sedang kita dampingi, yang dapat investasi sih seed funding sih ya, dapatnya seed funding dari pemerintah itu ada 6. Kemudian ada 1 startup yang sekarang masih sedang penjajakan dengan salah satu venture capital di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan bisa lancar sehingga bisa akselerasi. Cuman ya lagi-lagi gara-gara pandemi corona ini jadi agak terhambat gitu. Ya sulit banget ya jadinya. Sulit banget ya. Sisanya sih rata-rata masih bootstrapping gitu ya dan merintis pelan-pelan lah gitu. Oke. Tapi banyak juga nih Bli, mereka udah dapat nih dana hibah gitu kan, anggap udah dapat, tapi setelah dananya itu habis, akhirnya mereka hilang. Itu gimana? Oke, ya. Kan banyak juga tuh yang macam kayak gitu. Iya, banyak ya. Bahkan biasanya startup yang dapat seed funding ya hibah dari pemerintah, atau bahkan ada startup yang cuma nyari hibah doang. Nah, kalau kami bilangnya mereka bukan startup yang model begitu, hibahpreneur. Hibahpreneur ya. Bukan entrepreneur ya, hibahpreneur. Jadi memang ada mungkin perusahaan pemula yang mereka bentuk aja asal-asalan untuk berburu hibah. Ada yang seperti itu ada. Nah fenomena gimana akhirnya sudah dapat hibah, dapat seed funding, terus akhirnya bubar, ya balik lagi. Kalau dari pengalaman saya rata-rata sebagian besar bubar karena nggak bisa jalan startupnya karena pasar. Jadi belum terlalu matang idenya gitu ya. Akhirnya begitu dicobakan lempar ke pasar, tractionnya sangat sedikit. Itu sih rata-rata. Akhirnya ada yang bubar, ada yang pivot tadi, ubah, bikin bisnis baru, startup baru. Kebanyakan sih gitu. Ya fenomena itu saya rasa di mana-mana juga memang pasti ada. Kemudian kan Bli sering nih yang namanya langsung ketemu sama yang buat startup gitu kan. Terus gimana sih cara nanemin ke diri mereka itu biar mereka tuh gak cuma ngambil hibah doang nih gitu. Numbuhin jiwa entrepreneurnya deh gitu. Ya. Kita bisa lihat dari visi misi mereka sih ya. Makanya first impression, cara mereka akhirnya bisa terkoneksi dengan kita di inkubator bisnis juga udah kelihatan. Gitu ya. Misalnya ada yang baru datengin kita, baru dengar karena ada hibah, itu udah kelihatan.
Terus mana misalnya tim startup yang memang nggak ada hibah pun mereka sudah terlihat punya visi gitu ya. Saya pengen Pak seperti ini bikin startup, ada atau nggak ada hibah mereka tetap jalan. Itu bisa kelihatan sih dengan dari first impression ketemu itu sudah bisa kelihatan. Nah cuman yang sering kita tanamkan ke teman-teman ini adalah ya bisnis startup itu resiko dan ketidakpastiannya itu besar banget. Jauh lebih sulit sebenarnya startup digital ketimbang bisnis konvensional seperti UMKM lainnya. Nah itu yang harus dipahami sama teman-teman yang mau bikin startup. Jadi resiko, ketidakpastian, kemudian dipaksa untuk growth dengan cepat itu yang harus kita tanamkan gitu. Dan komitmennya kita lihat gimana. Kamu itu kadang-kadang kesiapan mentalnya yang mental, gini ya, betul. dalam arti ya tadi dipaksa untuk tumbuh cepat tadi itu memang kadang-kadang di sana ketidaksiapannya. Dalam arti kalau kita sudah matangkan ide, visi dari awal, begitu dapat hibah, kita udah tahu mau ngapain. Kita udah tahu mau bagi dana ini kemana aja. Apakah mau tadi seperti dibilang marketingnya, atau mau perbarui teknologinya, atau mau apa? Itu udah terjawab dengan visi misi yang jelas ya, bukan ya. Betul. Dalam arti kalau kita berbicara tentang hibah, itu tuh setiap tahun ada bukaannya. Kalau yang tadi dari pemerintah tadi ya saya bicarakan, setiap tahun itu ada. Dan kalau memang hibahpreneur tadi, kalau istilahnya Beli Panji, saya sih baru tahu juga hibahpreneur namanya ya. Karena saya lihat juga fenomenanya seperti itu Beli Panji. Begitu dapat hibah, hilang, nggak tahu juntrungannya kemana. Nah ini yang bukan dasarnya bukan niat untuk membuat sebuah perusahaan startup, tapi ya memang untuk mencari dana aja. Nggak tahu nanti untuk apa. Nah dalam arti kalau memang untuk menghindari hal seperti itu teman-teman sekali lagi balik lagi ke pembicaraan awal tadi, ide itu kenapa ide dimatangkan banget sama Beli Panji, kemudian visi misi, baru kemudian timnya yang terlibat ya kan. Itu kalau udah fix, begitu ada investor datang kita udah siap, nggak lagi cengenges mesti ngapain, kita udah tahu, kita udah sepakat sama teman-teman kita mau kemana gitu loh ya, teknologi yang digunakan apa gitu loh, apa yang mau digunakan, apakah mobile apps dan lain sebagainya, kita udah tahu perencanaannya mau gimana. Dapat hibah misalnya anggaplah nilai nominal lah ya 300 misalnya, ya 100 yang mau investasi kemana dalam perbaikan teknologi atau apa. Ya, kalau saya sih melihatnya dari segi teknologinya. Kalau kita aja ngebangun sistemnya asal-asalan, gimana saat user menggunakan gitu loh. Main upload aja misalnya mobile apps, tapi di dalam nggak isi informasi apa, kemudian banyak celah, kita aja mau login aja mikir. Mau ngasih data pribadi kita ya kan? Iya. Dalam artian ini nggak nanti dijual nih data ya kan? Orang sudah semakin sadar dengan Udah semakin aware, data, privacy data itu udah menjadi isu yang luar biasa. Lihat aja kemarin ada startup unicorn yang kehantam itu kan. Betul. Goyang karena trust itu sangat penting banget. Itulah teknologi itu menjadi dua mata pisau yang sangat mengerikan gitu loh. Yeah. Kita bisa menjadi accelerate tadi atau bisa jadi nikam diri sendiri kalau kita tidak memaintain teknologi kita dengan baik dan benar. Itu sih kalau menurut saya. Ya, saya tambahkan sedikit dari pengalaman sih. Begitu dapat seed funding, biasanya banyak terjadi pada startup yang timnya terdiri dari anak-anak yang masih muda banget, generasi Z. Masalah ngelola duit, nah itu yang banyak sekali jadi kelemahan. Pencatatan keuangan yang buruk, kemudian jangankan bisnis startup ya, kita bangun usaha kecil UMKM, nyampur duit pribadi sama duit perusahaan aja itu udah suatu hal yang nggak boleh banget kan. Pencatatan keuangan dari jualan kalau berantakan udah bahaya banget, apalagi startup digital yang notabene biasanya dapat seed funding, dapat investasi dari investor itu besar. Jadi salah satu persoalan juga itu ngelola dana, pelaporan keuangan itu juga banyak yang jadi kelemahan gitu. Nah, disinilah pentingnya sebuah tim startup harus ada yang ngerti ngatur duit. Yang nanti kalau sudah running, dialah yang jadi CFO-nya, Chief of Finance Officer gitu. Nah itu juga kalau misalnya kita dapat dana itu kan kita punya tanggung jawab yang besar banget juga gitu ya Beli ya. Nah selain itu ada tips lain nggak sih gimana caranya tanggung jawabin nih dana yang udah dikasih gitu Beli? Oke ya, jelas tipe dana yang kita dapat itu seperti apa gitu ya. Karena dana yang didapat misalnya dari hibah itu tentu pertanggungjawabannya
berbeda dengan dana yang kita dapat dari investor misalnya. Kalau dari hibah misalnya dari pemerintah, otomatis biasanya sih pemerintah ngasih hibah ke sebuah startup, nggak minta balik profitnya berapa, Ya. disuruh balikin itu enggak. Tapi ada KPI yang harus dicapai oleh si startup. Misalnya dalam waktu setahun diberikan hibah, harus ada KPI misalnya traction ke mengakses teknologinya berapa, Ya. sudah transaksi berapa, profit berapa gitu. Tapi tidak dalam artian dibalikin Duitnya. Ya. hibahnya gitu, tapi ada KPI yang dirancang itu. Nah, itu pelaporannya seperti itu. Nah, lain lagi misalnya kalau dari investor bisa beda lagi ya. Investornya juga misalnya saya mau investasi nanti ada equity ya buat saya. Nah, itu juga beda lagi dan nanti kondisi di tim startupnya itu juga akan beda ya. Bahkan banyak mungkin bisa kita sering baca banyak startup yang akhirnya diinvestasi oleh investor dan akhirnya investor itu punya kuasa yang lebih dominan gitu. Udah 51% aja dia pegang saham. Dia udah bisa intervensi gitu ke dalam tim. Udah goyah lagi. Banyak yang cerita seperti itu. Akhirnya bubar. Nah, jadi tergantung dari tipe funding yang didapat, otomatis pertanggungjawabannya pun akan beda gitu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan nih sama Blikuta. Kayaknya udah dijawab semua sih sama yang lebih pengalaman ya kan dengan startup. Udah jagonya ya Udah- Bli ya. udah Enggak sih, kita katam juga banget. belajar, benar-benar belajar gitu. Nanti dampingi saya juga ya Blipannya. Siap. Nah, kalau boleh nanya nih, Bli sendiri udah punya startup nggak sih? Kalau saya sendiri dengan teman-teman ada sih coba-coba merintis gitu ya, tapi kita masih mencoba gitu, masih coba riset-riset cari kira-kira apa nih yang bisa kita garap nih. Kalau ide sih banyak, aduh kalau ditanyain ide ya tiap hari kita nemu problem kan, Iya. sehari-hari ngelihat satu fenomena, oh ini problem, pikirin solusinya apa gitu ya. Nah cuman itu tadi kita masih coba riset-riset dulu kira-kira apa yang paling pas gitu nanti untuk bisa kita angkat jadi sebuah startup. Jadi ya gitulah, masih banyak ngelihat fenomena dari teman-teman aja udah pusing juga ngelihat gitu ya. Inilah banyaklah pertimbangannya. Kalau Blikuta udah punya startup? Dulu sempat nyoba sama teman-teman. Sekali lagi startup ini seksi banget di mata Betul. kita engineer. Betul. Karena kita ngerasa memiliki kemampuan untuk membuild something gitu loh. Teknologinya kita kuasai banget gitu loh. Kalau kita telaah lagi startup unicorn itu kan mereka kan teknologi yang sebenarnya dibahas hampir 4 tahun di jenjang S1, kemudian S2 itu udah. Ya artinya tertarik ke sana sangat sempat dan juga pernah ikut juga hibah-hibah itu. Nah, pernah ikut juga hibah-hibah itu dalam arti kalau sekarang untuk saat ini sebenarnya pemerintah sudah membuat aturan kalau untuk dosen itu bisa menjadi investor untuk teknologinya, menanamkan pemahaman-pemahamannya. Jadi seperti itu. Dalam artian kalau teman-teman memiliki ide masih dalam jenjang menuntut ilmu di S1 itu sebenarnya sebuah keuntungan. Kenapa? Karena teman-teman bisa balik lagi ke dosen untuk menguji. Ini oke nggak sih Pak kalau teknologinya seperti ini? Atau teman-teman yang sekolah di bisnis itu bisa nanya juga ke dosennya. Pak, peluang untuk ide saya seperti ini kayak tadi menggodok ide itu dengan siapa dulu? Bisa jadi dengan dosen dulu. Jadi seperti itu. Dulu pengalaman saya membangun startup, sekali lagi kenapa saya sangat concern di visi misi karena ya tadi kita hanya berangkat dari tim engineer semua, yang dimana pada saat maju untuk untuk mempresentasikan bisnisnya itu kita harus belajar lebih lagi gitu loh. Dan di sana saya sadari itu kenapa saya kalau sampaikan ke mahasiswa bahwa kalian harus berkolaborasi juga dengan teman-teman dari ekonomi, kemudian bahkan dari hukum harus tahu juga Betul. legal draftingnya kayak gimana gitu loh. Ya itu kalau pengalaman startup sih ada karena itu seksi sekali ya Seksi sekali, betul. karena kita ngerasa milik kemampuan gitu loh. Iya betul, dan mulai punya jejaring ya, mulai punya network gitu, ya jelas otomatis. Bahkan seperti nyambung yang dibilang Blikuta tadi, bahkan banyak yang ngajak dosennya. Iya. Dosennya jadi inventor, nah itu banyak. Dosennya jadi inventor, mahasiswa-mahasiswanya yang running, yang operasionalnya itu banyak. Ya tentu ada perjanjian hitam di atas putih ketika nanti sudah profit, sudah running,
gimana pembagiannya itu juga harus jelas sih. Iya, harus jelas di awal Itu memang. legal, penting legal ya. Ya. Jadi sebenarnya juga bisa dari sebuah ide itu bisa juga ya jadi sebuah skripsi gitu lah anggap ya. Oh, bahkan beberapa startup adalah pengembangan dari skripsi. Skripsi, Iya, iya, udah benar. banyak. Udah banyak banget. Jadi produk beberapa startup yang saya dampingi bersama teman-teman di Stikom itu adalah produk pengembangan dari skripsi. Nah, si mahasiswa yang skripsi ini ngembangin bareng teman-temannya jadi sebuah produk dan sampai sekarang masih running gitu. Itu sebenarnya yang diharapkan pemerintah ya. Iya, Pak, iya. Hulu, ya. hilirisasi produk riset dari perguruan tinggi. Hulu ke hilirnya harus Hulu ke jelas. hilir, betul. Tadinya produk-produk engineer di kampus-kampus IT, kampus-kampus teknologi, nongkrong di perpus doang. Paling banter Scopus Pak ya. Iya. Jadi publikasi ilmiah, ya tapi yang dapat dosennya biasanya gitu, profesornya yang dapat. Nah ini yang diharapkan sekarang produk-produk inovatif dari kampus supaya tidak hanya mentok di jurnal saja publikasi, tapi bisa dikomersialisasi. Nah disinilah di perguruan tinggi pentingnya peran kolaborasi antara LPPM dan inkubator bisnis. Gitu. Itu sudah ada rancangannya. Bahkan pemerintah kemarin sudah bikin satu framework besarnya yang namanya, kalau dulu kita kenal dengan nama TKT ya, tingkat kesiapan teknologi. Sekarang jargonnya Katsinov namanya. Itu sudah ada satu model di mana nanti produk-produk hasil riset kampus itu bisa dilakukan assessment oleh LPPM maupun inkubator bisnis maupun lembaga pusat inovasi gitu. Itu sudah ada. Jadi kalau boleh saya tambahkan terkait dengan, boleh nggak sih skripsi jadi itu, ya itu sangat boleh. Seperti tadi Bahkan dibilang, kita anjurkan gitu ya. anjurkan banget, hulu ke hilirnya harus jelas gitu loh. Kalau teman-teman mahasiswa itu supaya nggak 2 kali riset lagi, bahkan kalau di Undikna sendiri, itu di program studi teknologi informasi, kalau startupnya dapat pendanaan, kalian nggak perlu bikin skripsi. Ya kan, itu artinya kalian, teman-teman mahasiswa, itu sudah dinilai oleh si pemberi hibah, oleh investor atau tadi pemerintah, dan itu sudah menyatakan cukup layak sistemnya untuk menjadi sebuah rintisan, bisnis rintisan gitu loh. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing untuk bikin skripsi yang berbeda lagi, justru lanjutkan aja ini. Tamat ya kayak tadi mungkin teman-teman di Stikom juga gitu, punya bekal mereka, bahkan punya bekal sistem. Kalau zaman kita dulu waktu belum ada startup yang berkembang pesat seperti ini ya skripsi kita ya sudah, kita kalau mau kangen dengan skripsi kita datang, lihat di perpus, baca gitu loh. Kalau sekarang teman-teman generasi milenial, generasi baru ini, teman-teman mahasiswa, kalau sudah punya startup kalian bisa pakai ini sebagai bekal nanti entah kalian ingin lanjutkan, teman-teman ingin lanjutkan sebagai bisnis, kejar lagi ya seperti tadi, tapi kalian teman-teman punya waktu 4 tahun untuk menggodok ide 4 tahun, coba bayangkan. Itu kenapa begitu masuk teman-teman sebenarnya harus sudah punya mau ngapain sih gitu. Mau ngapain sih kalau memang bangun startup ya harus benar-benar. Gitu. Nah kalau untuk ngomongin startup nih, kemudian di dunia pendidikan sendiri itu Bli gimana sih cara kampus itu menyiasatinya? Oke, ya otomatis pasti saya rasa sekarang hampir semua kampus dari sisi kurikulum pasti sudah cukup memberikan porsi yang besar terhadap mata kuliah yang sifatnya entrepreneurship gitu ya. Kalau di Stikom sendiri misalnya kampus IT nggak cuman engineering doang yang kita bahas gitu, tetapi di kurikulum juga mata kuliah entrepreneurship itu bahkan beberapa semester didapetin gitu. Nah itu paling tidak paling gampang dari situ, ngebangun mindset mereka, ngebangun motivasi mereka. Bahkan seiring dengan program pemerintah sekarang ya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu ya semua kampus saya rasa akan ngarahnya membuat kurikulumnya itu ke arah nggak cuman siap menjadi S1 yang jago riset doang, tetapi entrepreneurship-nya juga yang aplikatif lah. Iya aplikatif gitu. Saya rasa dari situ udah kelihatan. Kemudian kampus-kampus bikin inkubator bisnis. Nah itu sudah satu strategi atau satu langkah untuk tadi menumbuhkan entrepreneur, startup baru di lingkungan perguruan tinggi. Iya, nyambung tadi benar. Kalau semua kampus sekarang udah menyadari bahwa menyambut himbauan dari Mas Menteri bahwa jangan sampai seluruh riset itu hanya
sampai di buku saja gitu loh, hanya sebagai penambah beban perpustakaan dengan skripsi-skripsi yang tebal-tebal itu. Nah, kalau kita bicara di kurikulum, memang kurikulum itu tuh sangat penting ya. Beli Panji, kita sebagai dosen juga udah tahu banget bahwa kolaborasi ilmu itu harus jadi kewajiban. Sekarang di teknik juga, di teknologi informasi Undiknas itu kita mempelajari juga kok yang namanya bisnis bisnis analitik, kemudian bisnis intelligence, kemudian entrepreneur udah suatu kewajiban malah. Kalau kita membuat kurikulum sudah ada arah-arahan dari pemerintah bahwa harus masuk entrepreneur. Kenapa? Karena entrepreneur itu jangan dibayangkan hanya kita akan menjadi pengusaha gitu loh. Tapi itu terkait mindset, benar. Disampaikan tadi Beli Panji, mindset. Mindset kita apa sih? Kalau entrepreneur itu kita dituntut untuk kreatif, inovatif, berani, kemudian memiliki visi dan misi. Sebagai seorang mahasiswa, kalian duduk di kelas itu mau ngapain gitu. Itu jiwa-jiwa entrepreneur itu harus ditumbuhkan. Walaupun nanti tamatnya itu kerjaan macam-macam bisa, tapi jiwa-jiwa entrepreneur itu yang akan memajukan mengembangkan diri kita secara cepat juga. Startup ya hanya salah satu media. Media dalam arti teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu gitu loh. Jadi harapan saya sebenarnya kepada mahasiswa dimanapun itu tuh kalian kalau bisa dari semester kecil pun sudah memiliki ide. Betul. Jadi penggodokannya itu bisa lebih lama dan ketemu dosen, kemudian ketemu pakar, bawa terus idenya, digodok terus idenya. Itu yang saya sampaikan ke mahasiswa di teknologi informasi bahwa kalian semester 2 itu harus sudah punya ide startup walaupun idenya itu masih sebatas ide. Nanti akan ketemu sama teman dosen-dosen dari bisnis misalnya yang ngatain ide ini nggak mungkin masuk ke pasar gitu. Ya kalian harus shifting. Apa tadi istilahnya pivot. Ya, itu harus dilakukan dan dikombinasikan dengan bagaimana kita membangun teknologinya. Membangun teknologi juga nggak gampang, Bli Panji ya. Iya. Nggak bisa cepat itu. Teknologi berubah terus kan. Berubah terus. Ada aja. Dan berkembang terus gitu kan. Betul. Jadi fitur-fitur itu harus tahu dan dari mana? Dari saat belajar itu bisa kalian dapatkan informasi tambahan dan lain sebagainya. Gitu sih. Iya, dan peluang atau potensi kolaborasi antar kampus pun besar. Harusnya dengan Merdeka Belajar ini. Betul, ya teman-teman di Stikom bisa banget kolaborasi dengan teman-teman di Undiknas, bikin satu tim startup. Wah, itu boleh banget udah mulai tuh. terjadi kayaknya ya. Iya. Ya, udah mulai. Dengan kampus manapun saling kolaborasi, itu yang diharapkan sih. Itu yang diharapkan pemerintah sebenarnya. Oke. Ini waktunya lagi dikit ya, lagi 15 menit aja. Jadi di sini lagi 5 menit tuh. 5 menit bahkan ya. Jadi di sini G mau ngasih pertanyaan nih dari sobat-sobat narsis, yaitu Iputu Gede Elang Erlangga. Dalam membangun sebuah tim pada startup, gimana sih cara untuk membangun tim agar dapat menjadi satu visi dan misi bersama? Wah, sulit nih kayaknya. Oke, ya tadi sih kita udah banyak bahas ya sebenarnya. Kalau maksain biar visi misinya sama itu yang sulit. Ya, makanya tadi cara berpikirnya mungkin kalau di awal visi misinya udah beda, rilis aja, lepas aja. Kalau saya gitu. Justru memaksakan orang biar punya visi yang sama itu yang agak sulit. Ya. Karena biasanya gini, anak-anak startup itu yang jalan itu karena passion mereka, betul ya? Kita orang-orang engineer, passion kita dulunya ya coding ya networking ya. Gitu. Jadi yang mereka nyaman dulu itu memang passion mereka, visi misi mereka baru jalan. Tapi kalau menurut saya justru memaksakan orang yang udah nggak passionnya, bukan visi misinya dia, itu yang sulit. Kalau menurut saya lebih baik jangan memaksakan, rilis aja. Cari yang teman-teman lain yang punya visi misi, punya passion yang sama dengan kita. Kalau dari saya gitu. Kalau saya sih gini, sebenarnya webinar ini kan berseri ya. Itu cerita awalnya itu berangkat dari passion. Itu loh, kalau teman-teman mengikuti yang memang memiliki passion di bidang bisnis, pasti ngikutin dari awal. Nah itu kan, ya, itu ciri-ciri pertamanya. Dari sana itu kemarin udah dijelaskan gimana sih menggodok passion menjadi ide bisnis dan lain sebagainya, hingga sekarang topiknya startup gitu loh. Jadi kalau untuk menemukan tim yang satu visi misi,
Memang cara gampangnya sih dengan teman-teman terdekat gitu loh. Seleksinya dari sana dulu, ya kan? Yang sering kalian ajak main PS, kemudian Betul. dari obrolan-obrolan ringan itu Sering mabar itu sering bisa mabar ya juga. kan, main Mobile Legends ya mabar lah istilahnya anak-anak sekarang. Itu ngobrolin aja di sela-sela. Jadi jangan porsi nge-game-nya lebih besar ketimbang porsi menggodok visi misinya. Kalau udah kamu lihat temenmu tidak terlalu tertarik, nggak usah dilanjutin. Sama aja kayak nyari pacar ya kan. Bener. Jadi kalau udah nggak ada sinyal-sinyal lembut dari target, ya udah ngapain di kita terusin gitu loh. Nah sama aja nyari tim itu chemistry itu harus terbangun kuat, komunikasi nanti terutama. Iya. Fair dulu di awal, bahwa kita berangkat dari titik nol, kita tidak ada ya kayak saya bilang tadi berani nggak makan dulu dari rintisan kita gitu loh, istilahnya di awal karena semua gini loh, begitu bicara bisnis, semua berpikir dia akan menguntungkan uang yang besar dengan cepat uang yang datang. Terus engineer-nya bertanya, saya coding gini siang malam saya dapat apa? Nah ini yang harus jelas di awal, satu visi. Kamu nggak akan dapat apa-apa, tapi kalau ini berkembang kita akan jalan bersama-sama gitu loh. Nah ini yang teman-teman harus butuhkan seorang leader dalam sebuah tim, harus ada jadi leader, nggak bisa semua sama rata. Betul, Itu harus ada sulit. leader. Saat ngambil keputusan pun sulit jadinya gitu loh kalau semua sama rata. Oh kita kan sama-sama teman nih, jadi kita sama rata deh untuk ininya, nggak bisa. Harus ada satu yang menjadi leadnya, Ada leadernya, betul. yang mimpin nantinya. Mau kemana, misalnya strategi bisnisnya mau kayak gimana ya kan gitu di Panji ya. Jadi itu dari bawah dulu lah, main PS bareng apa kayak ngomongin, ya jangan saya ngomongin ini jangan gamenya yang disorot, tapi gimana komunikasi dengan si calon tim tadi, ajak dengan pendekatan, gua punya ide kayak gini gimana sih menurutmu? Berani nggak lu nggak makan, lu kan hebat nih coding, mau nggak sih nemenin sampai akhir gitu, sampai ini jalan gitu loh. Ya kan gitu jadinya. Jangan cuman karena nggak enakan gitu Iya, misalnya, oh teman mabar tapi nggak ada passionnya sama sekali di develop startup, terus karena gue nggak enakan ya udah nggak usah ikut aja deh nemenin gitu, dikasih job sama leadernya terus nggak bisa ngerjain, terus dipaksa untuk punya visi misi yang ikut, sama, itu agak Iya sulit banyak sih, Kak. juga karena orang-orang nggak enakan itu ya. Iya betul. Kalau susah nggak enakan nolak kayaknya gitu. nggak bisa di Iya. bisnis ya beli Panji ya. Nah mindsetnya harus dibentuk bahwa ini bukan tugas kuliah, tapi memang mau ngebangun bisnis, harus profesional, harus totalitas. Ya di awal harus itu yang dilihat dulu. Kalau udah tidak ada sinyal-sinyal kesamaan frekuensi di situ, nggak usah dipaksakan sih gitu menurut kita. Jadi gitu Lang, kalau misalnya udah nggak cocok mending lepasin aja gitu ya. Ya, gitu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih dari Made Sukmayase. Jadi ingin bertanya, jika seorang engineer atau programmer memiliki banyak ide namun belum menemukan partner yang memiliki visi dan misi yang sama, itu membuat engineer mengurungkan niatnya untuk merealisasikan idenya. Bagaimana sih caranya mengatasi ini? Oke. Gitu. Ya saya dulu. Boleh. Ya ide ya. Dari tadi kita selalu bilang yang paling berharga tuh ide. Paling ide. Oke. Jadi bahaya juga nih ngomongin soal ide. Ada banyak sekali terjadi pencurian ide gitu ya. Nah jadi sebisa mungkin ya cerita ke orang yang memang trusted gitu ya, atau lembaga yang dipercaya untuk Pak Tobu saya punya ide seperti ini gitu. Nah sekali lagi disinilah misalnya nih engineer, programmer misalnya punya ide yang bagus banget, terus tapi nggak punya tim nih, saya harus kemana nih untuk nge-develop ide ini. Disinilah fungsi inkubator bisnis di tiap kampus tadi. Ya datang ke situ, jadi inkubator bisnis itu juga bukan satu lembaga yang siapa yang datang ke situ sudah punya bisnis atau sudah punya tim. Bisa jadi yang masih punya ide doang tuh bisa datang, dikaji oleh tim inkubator bisnis, bisa justru dipertemukan dengan teman-teman yang lain. Dan biasanya banyak terjadi di program-program pemerintah seperti itu, misalnya 1000 startup digital gitu ya kalau boleh kita sebut. Itu kan langkah pemerintah mempertemukan mungkin orang yang punya ide ketemu dengan engineer yang canggih, ketemu dengan UI UX designer yang bagus, mereka ketemu jadilah mereka satu tim startup. Nah itu tadi bisa lembaga inkubator bisnis, ikut event-event startup, itu kuncinya gitu. Jadi jangan didiamin aja gitu. Kalau dari saya itu. Iya, kalau engineer punya ide itu sebenarnya apa ya?
satu keuntungan karena kita bisa develop dulu awalan Betul. sistemnya. Jadi jangan disimpan jadi ide kan nggak enak banget ya ide kesimpan terus lebih baik build sistemnya sedikit kemudian sampaikan ya inkubator boleh kemudian ke event-event silakan tapi ide ini ada yang jelas jangan di-keep, jangan dimusnahkan, kasihan gitu loh. Kalau memang idenya apalagi punya ya kayak tadi kayaknya punya impact yang sangat besar sekali di masyarakat harus dijalankan gitu loh. Ya ide ini juga bisa jadi nanti topik riset misalnya skripsi atau apa yang lebih kalian sukai. Jadi gitu. Jadi benar kalau misalnya udah punya ide nih ikut aja tuh kayak acara-acara startup Iya, gitu ya. betul. Jadi kita bisa ketemu tuh Bisa rekan-rekan di sana. Ketemu, Gitu. Ya, banyak beberapa startup yang kami dampingin tuh mereka ketemu awalnya nggak kenal. Awalnya mereka ketemu di sebuah event startup. Ada yang punya ide, ketemu dengan yang canggih coding gitu, engineer-nya, ketemu sama yang jago bisnisnya. Klop mereka jadi satu bisnis running sebuah startup ya. Sampai sekarang masih jalan gitu. Gitu. Oke, untuk terakhir nih buat sobat-sobat narsis di rumah kasih motivasi dong Bli buat mereka-mereka yang ingin nih merintis startup nih, mulai ingin merintis. Oke. Ya kalau dari saya sih konsekuensi ya harus tahu dulu konsekuensi bagaimana mendevelop startup. Tidak selamanya startup itu yang indah-indah saja. Banyak juga proses berdarah-darahnya gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang ingin out of the box gitulah. Ayo kita dukung program pemerintah untuk jangan jadi job seeker saja tapi jadi job creator. Gitu loh karena kita memang kekurangan sekali yang namanya pengusaha gitu ya di Indonesia ya. Paling tidak negara lain itu sudah 4% penduduknya udah entrepreneur. Nah jadi mumpung sekarang kondisi dan perkembangan teknologi digital ini ekosistem digital sudah berkembang, sekarang sih saatnya untuk cobalah gitu ya menjadi entrepreneur di bidang digital. Gitu. Kalau dari Blikuta? Ya kalau saya selalu melihat sorotnya ke sisi teknologinya ya. Dalam arti core bisnis dari startup ini adalah teknologi. Gimana kita mengembangkan menggunakan teknologi ini sebagai bahan bakar kita untuk mempercepat pertumbuhan dari bisnis kita kan gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang memulai untuk startup supaya startup itu cepat diterima dan menjadi solution based tadi, itu adalah teman-teman harus memperhatikan teknologi-teknologi apa saja yang tepat untuk mendukung bisnis teman-teman. Kalau kita bicara artificial intelligence, kemudian machine learning, kemudian cyber security, apalagi sekarang dengan big data analytic, itu sebenarnya sudah digunakan oleh startup yang unicorn kalau teman-teman perhatikan. Itu harus teman-teman explore. Apalagi yang misalnya di bidang IT ya, teman-teman yang mahasiswa di bidang IT itu harus nggak gaptek tentang itu. Jadi begitu ketemu dengan tim yang memang oke, kemudian teman-teman jadi engineer-nya di sana, teman-teman udah paham banget. Misalnya kalau kita bicara tentang big data, kenapa itu menjadi penting? Karena dengan big data kita bisa membangun sebuah business intelligence yang tidak menggunakan historical data sebagai penunjang keputusannya, bisa real time gitu loh. Jadi saya misalnya sebagai pengembang startup, saya bisa paham mana produk yang disukai oleh masyarakat saat ini juga dengan apa? Dengan view-nya kita bisa ambil. Nah itu kan masalah teknis. Tapi kalau dari segi saya sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kita ketinggalan terkait dengan teknologi ini. Karena teknologi ini sekali lagi adalah core-nya. Core dari si bisnis startup ini sehingga bisa nanti membuat ekosistem menangkap konsumen dan tidak membiarkan dia pergi gitu loh. Kalau kita udah nyaman dengan sebuah aplikasi emang kita rela untuk menghapus aplikasi itu dari intinya gitu aja dari device kita kan enggak pasti kita gunakan terus menerus itu sih. Makasih ya Bli Kuta, Bli Panji. Dari tadi kita udah bahas nih dari awal kita merintis sampai akhirnya nanti jadi startup unicorn gitu ya. Kalau untuk bahasan tentang startup ini. Nah, untuk yang tadi udah dibacain nih pertanyaannya, jadi kalian bisa cek email ya. Nanti kalian yang sudah mengajukan pertanyaan itu akan mendapatkan door prize buat kalian. Wah, hebat banget dong. Tepuk tangannya mana nih?
Oke. Terima kasih lagi sekali untuk beli Panji, beli Kute, karena udah mau bagi ilmu nih untuk sobat-sobat narsis di rumah gitu kan. Oke, kita punya satu yel-yel gitu ya untuk si narsis ini gitu. Jadi yel-yelnya itu, aduh saya juga lupa. Tamu ya. Mambol itu yang punya acara ya. Jadi yel-yelnya itu nyali, Oke, nyali. kemudian strategi, Strategi. inovasi. Oh, inovasi. Udah startup banget gitu kan ya Iya, yel-yelnya. pasti ya. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu acara ini. Kemudian terima kasih juga untuk partisipasinya kepada teman-teman di rumah. Oke, salam narsis, nyali, Nyali, strategi, strategi, inovasi. inovasi. Dah.